Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, jumpa kembali bersama channel horor Master Ki Arya Ludra. Masih bersama saya Ki Arya Ludra dari Padepokan Bumi Singaludra, Indramayu. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya akan memasuki wilayah pekuburan makam umum yang terbesar di wilayah Bongas, Indramayu, tepatnya di Desa Margamulya, Blok Tundagan. Saudara-saudara, makam ini begitu luas sekali. Saya akan mengeksplor, memasuki wilayah makam ini ya, untuk melihat suasana alam gaib di makam ini. Dan puncaknya nanti saya akan mengeksplor pengalaman mistis yang dialami oleh seseorang. Kisah nyata ketika bertemu dengan sosok gaib ya, yang dialami oleh seseorang. Nanti saya akan menemui orang itu sebagai narasumber pada malam hari ini ya. Oke, saudara. Ini malam sudah jam 12 lewat. Ya, ini sangat terasa sekali aura gaibnya karena memang di sini tempatnya para gaib. Ya, dan secara batin saya sudah mengucap salam, memohon izin ke penghuni gaib yang ada di sini supaya kiranya tidak mengganggu mereka. Ya, dan mereka pun tidak mengganggu kita semuanya ya. Oke, saudara, ya kita akan berjalan ya menuju ke tempat di mana narasumber berada. Saudara-saudara, sebelum itu saya perlu sampaikan bahwa kalau kita lihat secara batin ya, di sini memang tempatnya ya para gaib. Tempatnya makhluk-makhluk halus. Ya, bisa dilihat ya di atas pohon ini juga ya, ini kamera gitu, mungkin oleh kamera tidak nampak ya, ini ada sosok perempuan yang sedang bergelantungan ya. Oke, yang sedang melihat kita. Kemudian juga ada banyak sekali yang gaib-gaib yang di atas makam-makam ini ya, namun insya Allah mereka tidak mengganggu kita dan kita pun tidak akan mengganggu mereka. Dan kita doakan ya supaya mereka di alam kuburnya mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Oke, kita menuju ke sana saudara ya. Ya saudara ya, ini oleh kamera tidak tertangkap. Ini ada pocong yang sedang bergelayutan. Oke, ini suasananya sangat menegangkan sekali. Ini bulu kuduk saya merinding nih. Memang tempatnya para gaib di sini. Saat ini saya sedang bersama
narasumber pada malam hari ini ya untuk menyampaikan cerita horornya, pengalaman pribadinya, yaitu dengan siapa namanya, Mas? Ade Rianto. Ade Rianto dari Karangasem. Karangasem ya. Karangasem tuh nama blok apa desa? Blok ya, Blok. desanya Drunten Wetan. Drunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Indramayu ya. Berarti masih satu kecamatan ya dengan Padepokan Bumi Singaudra. Oke, saudara-saudara, di samping Ade ini ada Pak Karnadi ya. Pak Karnadi ini merupakan warga daripada Desa Margamulya ya, di mana kuburan ini berada. Pak Karnadi, bloknya blok mana Pak Karnadi? Saya blok Cibuyut. Blok Cibuyut ya. Desanya Kertajaya. Desa Kertajaya. Kalau ini desa? Kalau ini desa Margamulya. Margamulya. Berarti blok. tangga desa ya? Desa, tangga blok. Tangga desa blok, blok. tangga desa. Kecamatannya sama, Bongas ya? Sama Bongas ya. Oke, saudara-saudara. Malam hari ini saya akan mengeksplor ya pengalaman pribadi daripada Ade Rianto ini ketika dulu bertemu dengan goib. Ya, oke. Namun sebelum itu Pak Karnadi bisa diceritakan tentang makam pekuburan ini, karena makam ini katanya itu terbesar se-Bongas ya. Ya, silakan diceritakan kembali Pak Karnadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sahabat alumni PBSL dimanapun Anda berada dan penggemar YouTuber Master Ki Arya Ludra. Ya. Malam ini saya berada di area makam yang paling besar di wilayah Bongas, yang tempatnya ada di Desa Margamulya, Blok Undagan. Makam ini memang areanya luas sekali, kurang lebih sekitar 4 hektaran ya. Karena makam ini kenapa paling luas? Karena dulu silsilah Bongas itu hanya mencakup 3 desa, dan 3 desa tersebut pemakaman umumnya yaitu di sini, berada di Desa Margamulya, Blok Undagan. Ya. Dulu makam ini terkenal sangat angker sekali. Waktu ya, belum ada keramaian ya, belum ada listrik, sangat angker. Dan sekarang juga saya rasakan memang aura mistisnya benar-benar terasa. Iya, betul. Banyak goib-goib yang berbangunan menyambut salam, sapa salam dengan kita, dan insya Allah mereka tidak akan mengganggu kita karena kita tujuannya tidak mengganggu beliau-beliau, ya, karena hanya menumpang tempat untuk mengambil hikmahnya dari makam-makam ini. Iya, betul. Oke, ya, saya serahkan kembali kepada guru besar Padepokan PBSL yaitu Master Ki Arya Ludra. Oke, terima kasih Pak Karnadi ya. Oke, saudara, mengapa kita mengambil lokasi di kuburan ya? Sekaligus kita mendoakan ya untuk para ahli kubur ya, semoga kiranya Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka ya, dan kemudian kita doakan supaya para ahli kubur ini mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan juga menjadi pengingat buat kita ya bahwa nantinya pasti ya kita semua akan berada di tempat yang sama seperti ini ya, di kuburan juga ya, karena setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa ya, baik tumbuhan, hewan, apalagi manusia, itu pasti mengalami kematian, dan ini menjadi pengingat buat kita ya. Mudah-mudahan kita di sisa waktu ini ya, kita bisa mengisi dengan sebaik-baiknya dengan melakukan amal soleh, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, saudara, saya akan mengeksplor ya pengalaman goib yang pernah dialami oleh Ade Rianto ya. Oke, Mas Ade dulu pernah mengalami bertemu dengan goib ya? Iya, betul ya. Betul. Bertemu dengan goib, bertemu dengan sosok misterius perempuan, iya, yang konon itu adalah kuntilanak, betul iya, ya? Betul. Oke. Jadi yang disampaikan ini adalah real nyata yang dialami oleh Ade Rianto ya. Saudara,
untuk membuat ingatannya kembali bisa mengingat sejelas-jelasnya, ya maka saya akan bawa Aderianto ini ke alam batinnya, ya ke alam batinnya, ke alam bawah sadarnya, sehingga dia bisa mengingat secara detail, ya kejadian di masa lalu ketika bertemu dengan goib, ketika mengalami kejadian yang sangat menegangkan, yang sangat mengherankan, ya bertemu dengan makhluk dari dunia lain, saudara-saudara, ya. Sehingga nanti akan bisa menceritakan secara detail dari awal sampai akhir. Dan bahkan pada saat menceritakan, ya dia akan merasakan, mengalami kembali kejadian itu. Nah, sehingga apa yang disampaikannya itu adalah real tanpa rekayasa. Oleh karenanya, ya saya akan bawa adek ini untuk memasuki alam batinnya. Oke, relax adeknya, ya. Coba tangannya. Oke, relax ya. Tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat mulut. Tidur. Ya, tidur sangat pulas sekali, sangat nyenyak sekali. Tidur sangat pulas sekali, sangat nyenyak sekali, sangat nyenyak sekali. Saya hitung mundur 3-1, semakin saya menghitung mundur tidurnya semakin pulas, semakin dalam memasuki alam batin, semakin dalam memasuki alam batin. Dan pas angka ke-1, ketidur sangat nyenyak sekali dan berada di alam batin yang paling dalam, memasuki alam theta. 3, semakin dalam. 2, sangat dalam sekali. 1, ya sangat dalam sekali, sangat dalam sekali. Oke, bagus, sangat dalam sekali. Oke, sekarang rasakan kedua tangannya entah mengapa sangat lemes sekali, sangat lemes sekali, sangat lemes sekali. Ya seperti kain basah yang tidak mampu untuk diangkat. Semakin berusaha mengangkat, maka semakin lemes. Coba diangkat, lemes sekali, sangat lemes sekali, sangat lemes sekali. Oke, biarkan kembali terkulai dan memasuki alam theta yang sangat dalam. Kalau merasakan tangannya lemas terkulai, anggukan kepalanya. Oke, bagus ya. Kalau saudara, ini cirinya sudah memasuki alam batin yang dalam, bahkan paling dalam, yaitu memasuki kondisi theta. Ya, oke. Di kondisi ini ya, orang mampu mengingat kembali ya kejadian dengan lebih detail. Ya, karena di alam theta ini, di alam bawah sadar ini adalah tempatnya gudang ingatan. Oke. Untuk orang yang saya sentuh, yaitu Mas Aderianto, ya, pada saat ini juga mengingat kembali secara detail, kejadian di waktu dulu ketika bertemu dengan sosok perempuan misterius. Oke. Bayangkan, rasakan saat ini sedang berada di kejadian itu. Teringat kembali mulai dari awal kejadian sampai akhir kejadian dan mengalaminya. Dan terasa sekali menyeramkan, menegangkannya, terasa sekali. Suasananya nyata sekali. Dan ketika bangun nanti mampu menceritakan secara detail, secara real, nyata, tanpa rekayasa, dengan pengalaman ketika dulu bertemu dengan goib. Dan entah mengapa ketika bangun, pada saat menceritakan itu mata batinnya kebuka, sehingga bisa melihat, merasakan suasana di makam ini, ya bisa melihat alam goib di makam ini. Oke, kalau mengerti maksud saya, anggukan kepala. Oke, bagus. Saya hitung 1-3, pas hitungan ketiga nanti bangun. Tapi sebelum itu, ya saya sugestikan kapanpun dimanapun saya sentuh baunya seperti ini, maka langsung kembali tidur sangat pulas sekali, sangat sekali. Kapanpun dimanapun saya sentuh baunya seperti ini, maka langsung kembali tidur
jauh lebih pulas daripada sebelumnya, beribu-ribu kali lipat lebih pulas daripada sebelumnya. Kapanpun dimanapun, ketika saya sentuh baunya seperti ini, maka otomatis langsung tidur, beribu-ribu kali lipat lebih pulas daripada sebelumnya. Oke, saya hitung maju 1 sampai 3. Pas hitungan ketiga bangun dan mata batinnya kebuka, ya, kemudian mampu menceritakan ya secara real kejadian yang pernah dialami di waktu dulu ketika bertemu dengan goib. Oke, saya mulai hitung 1, 2, 3. Ya, pelan-pelan buka matanya, bangun, segar bugar sehat walafiat. Oke, luar biasa. Oke saudara, tadi adik saya bawa masuk ke alam theta, ya, ke alam batin yang paling dalam. Adik, ketika saya perintahkan tangannya lemes, terkulai seperti kain basah, nggak bisa diangkat, rasanya gimana? Lemes. Rasanya lemes sekali ya? Iya. Rasanya lemes sekali, nggak bisa diangkat, Nggak bisa ya? diangkat sama Nggak bisa sekali. diangkat. Oke. Nah kemudian matanya berat, lengket, Iya. kepala terkulai. Iya. Oke. Dan pada saat berada di alam theta tadi, saya perintahkan untuk mengingat kejadian secara detail, itu teringat jelas ya. Udah terekam. Sudah terekam ya. Oke. Sekarang ada yang ceritakan. Oh sebentar, pakai ini ya. Oh ya, Ade Rianto ini sekarang umur berapa? 36. Umur 36. Ya, oke. Tinggal di desa Desa Drunten Wetan, Blok Karangasem. Blok Karangasem, Kecamatan Gabus Wetan, Indramayu. Oke, silakan ceritakan kejadiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kejadian saya waktu itu pas saya itu kerja Kejadiannya ingat nggak tahun berapa? tahun 2010. 2010. Kejadian tersebut tahun 2010. 2010 ya, sekarang 2022, berarti 12 tahun yang lalu ya. Oke, itu malamnya ingat malam apa tuh? Malam Kamis. Malam Kamis ya. Hari Rabu. Kejadiannya malam kan? Malam ya. Malam Bukan jam pagi, setengah- siang, sore bukan ya? Malam jam ya. setengah 10 malam. Jam setengah belum. Malam Kamis itu ya. Malam Kamis. Oke, silakan ceritakan awal mulanya. Awal mulanya waktu itu saya dari kantor keliling-keliling sampai sore. Iya. Nah, pas habis Isya itu saya di Bongas itu kehujanan. Oke. Kehujanan, pas saya paksa aja pulang untuk pulang karena di Iya. rumah anak sudah teleponin terus. Pas nyampe tengah jalan, Iya. itu tepatnya di desa Kamplong, antara Kamplong Gembreng, itu ada tanah apa, jalan yang nggak ada penghuninya atau Yang pas di Kamplong itu ya. iya, Oke. pas kandang sapi itu. Kandang sapi ya. Oke, itu kan toang ya. Iya Kak. Oke. Nah, pas kejadiannya itu saya dari arah Kamplong itu mau pulang ke Gabus. Iya. Pas nyampe situ ada perempuan, ibu-ibu sekitar umur 45-an. 45-an. Itu dengan menggunakan handuk yang di kepalanya ditutupin handuk. Kepalanya tutupin handuk ya. Kepalanya ditutupin handuk, rambut terurai, itu Iya. pakai daster. Daster. Oke. Saat itu masih hujan agak lebat. Itu arahnya menghadap ke arah ya, searah itu ya. Searah Lagi Searah. jalan kaki. Lagi jalan kaki. Oke. Pas saya samperin dan saya tanya, Bu, maaf mau kemana Bu? Mau ke Gabus katanya. Oke, sebentar saudara. Jadi saya sambil menyimak apa yang dituturkan oleh adik ini, saya memasuki saat itu, ya, memasuki saat itu, dan saya betul-betul merasakan goibnya, ya. Itu yang adik lihat itu mukanya gimana? Mukanya nggak jelas, Mukanya nggak jelas, tapi seperti orang. seperti ya. orang. Iya, pakaiannya daster. Pakaiannya daster. Itu saudara-saudara, kalau secara batin itu terlihat itu memang benar-benar nggak menapak kakinya, dan memang itu
cuma yang terlihat oleh Ade saat itu seperti sosok manusia biasa. manusia biasa. Oke, lanjut. Pas nyampe situ jadi merinding jadi. Ya, oke, siap. Pas Luar nyampe biasa. situ saya tawarkan untuk ikut karena jalannya itu searah saya pulang. Ke arah wetan ya. Mm-mm. Oke. Ade menawarkan ya. Menawarkan diri, Bu, ayo kalau mau ikut ke sana sekalian saya mau pulang. Mm. Ya udah Mas, makasih Mas. Jadi Bonceng. itu boncengan. Pas boncengan sama saya di jalan ya biasa seperti orang tadi Jawa. Ngobrol ya. Iya, iya. Ngobrol ya ngobrol. Dijawab. Dijawab. Saya tanya gini, Bu mau kemana sebenarnya? Saya mau ke rumahnya kakaknya suami, soalnya kakak suaminya ada di rumah kakaknya yang di Gabus. Mm. Kok kenapa sendirian Bu? Nggak pakai ojek ataupun minjem motor, bawa kendaraan? Nggak ada motor Mas. Mm. Ya mending ikutan Mas katanya. Iya, iya. Pas nyampe di pertigaan Gembreng, Iya, pertigaan Gembreng itu kan kayak ke kiri ke Ah, Karangsinom, Karangsinom, ke kanan itu ke Ke Gabus Gabus. ya, ke Pasar Gabus. Oke, Saradan dan seterusnya. pas nyampe situ motor saya berhentikan karena kan mau nyebrang. Itu pas tarik gas kembali itu rasanya Berat, naudzubillah berat banget, berat. berat. Padahal jalannya nggak nanjak-nanjak amat, Enggak, itu masih rata. masih rata, belum kayak sekarang kan itu ada Udah tanjakan. ada ini ya. Sekarang kan lebih bagus jalannya ya. Mm-mm. Mm. Itu Oke. terasa sangat berat dan Itu Ade merasakan berat itu ya. berat banget. Mm. Dan itu pun antara dari jarak situ ke jarak orang itu turun itu kayaknya sangat lama banget. Jarak dari orang itu naik sampai ke pertigaan itu kan jaraknya sekitar berapa ya Pak Kanadi itu? Pak Kanadi tahu kan ya itu ya, kiloan. Ya 1 kiloan ya. Itu perasaan lama ya. Perasaan lama kayak banget. berpuluh-puluh kilo gitu ya. Mm-mm. Oke, nah pas nyampe pertigaan itu terasa berat terus? Terasa berat. Habis terasa berat itu dianya inginnya ketawa aja, ketawa aja. Wih, luar biasa, menyeramkan saudara-saudara. Ya kalau Anda yang mengalami itu nggak tahu dah ya. Nah, ini adik yang mengalami saudara-saudara. Itu malam ya, Malam jam setengah 10 10-an ya. Itu dia maunya ketawa terus. Oke. disuruh diem, nggak mau Mas, saya mau ketawa aja. Bawaannya mau ketawa aja, lihat. Pada saat itu Ade sudah merasa curiga belum? Belum Merasa curiga. Belum. Cuma merasakan berat sih ada terasa ya. terasa berat ada, Iya. tapi itu belum curiga bahwa itu goib ataupun orang biasa. Iya. Oke. Pas di tengah jalan waktu berapa, kurang lebih 50 meteran lagi, dia bilang, Mas udah di situ aja, di depan aja turunnya. Kok kenapa Bu turunnya di sini? Udah biar sama adiknya aja. Dia minta turun. Minta turun. Oke. Pas saya turunin nggak sadar itu saya turunin di depan makam yang di Kesambi. Kesambi, saudara ya. Jadi setelah tikungan itu menuju ke Pasar Gabus, sebelah kanan itu ada makam yang angker juga itu ya, makam Kesambi ya, yang sebelah kanan ya. Itu Ade pada saat nurunin itu tanpa sadar ada di situ ya, Tanpa sadar. di makam itu ya. Oke. Terus? Nah pas dianya bilang, ya udah Mas, terima kasih katanya, udah dikenalin sama saya. Terima kasih Iya. ya. Iya. Pas terima kasih, pas saya nengok itu dia udah nggak ada. Itu nengoknya tuh langsung atau Langsung. berapa menit kemudian? Langsung. Ketika turun ada nengok, Udah nggak ada. udah nggak ada. Subhanallah, luar biasa. Bayangin saudara-saudara, kalau Anda yang mengalami seperti ini bagaimana tuh perasaannya? Ini merinding sekali dan memang itu real, nyata. Nah setelah itu gimana? Setelah itu pas paginya itu saya menemukan secarik kayak semacam kain. Ceritanya pulang nih nyampe rumah. Ah. Oke. Paginya itu
jok. Di bawah jok tuh. Mm-mm. Padahal adek selama ini nggak pernah nyimpen itu. Enggak pernah. Saya tanya ke istri saya, ke anak saya itu, ini kain apa? Nggak tahu, nggak pernah naruh Wah, kain. luar biasa. Ada kain. Ukuran berapa itu kainnya? Paling ukuran 10 cm ada? 15 sentian lah. 15 sentian. 15 sentian. Itu digulung-gulung kayak semacam itu. Kayak apa? Rolan yang di plas itu ya? Iya, kayak rolan di gelas. Hmm. Nah, pas saya simpen, habis itu di kantor saya lihat, Hmm. itu Itu aromanya gimana? aromanya Biasa aja. kayak semacam apa ya? Ada aromanya. Ada wangi-wangi sedikit, Itu kainnya lusuh. lusuh. Iya, oke. Nah, itu pas dibuka di kantor itu kayak semacam batu. Dalamnya. Dalamnya kayak semacam batu, tapi batunya kayak kampak itu, kayak kampaknya Wiro Sableng 212. Batunya itu bentuknya tuh ya. Bentuknya. Oke. Nah, pas nyampe di kantor itu saya kantongin kan, Iya. saya Sama kantongin. sama kain itu. Saya kantongin. Pas udah dilihat saya kantongin kembali. Itu orderan dari apa namanya, dari member-member saya tuh langsung Pengaruhnya tuh terasa di pekerjaan ya. terasa di kerjaan. Orderan Yang biasanya Berlimpah. pesanan yang biasanya 1 kardus 2 kardus itu pas nemuin itu, pas boncengin yang kayak gitu, nggak tahu namanya apa, goib pokoknya. Itu orderan itu sangat banyak sekali, bahkan sampai 6 kardus itu sehari masih kurang. Iya. Pada saat itu ada yang orderin apa itu? Itu ngorderin kartu perdana Kartu tri. perdana. Ya, kartu perdana. Itu orderan meledak ya. Mm-mm. Itu subhanallah luar biasa. Ya. Bahkan saya itu nyampe trending itu terbaik se Nusantara. Wah, luar biasa. Ade Rianto ya. Trending, masuk trending ya. Terbaik, penjualan terbaik se-Nusantara. Kartu perdana luar biasa setelah memboncengi sosok misterius kuntilanak tadi. Ya, oke. Nah, pengalaman itu berulang lagi nggak tuh? Nah, itu kejadiannya lagi itu pas selang setengah bulan lagi itu kejadian lagi kayak gitu lagi. Kejadian begitu lagi. Ya, bagaimana itu? Nah, untuk yang kedua kalinya itu, yang pertama kalinya kan saya nawarin. Kalau yang Yang tadi kedua itu menawarin untuk bonceng ya. bonceng. Ya, Nah, oke. dan anehnya tuh Malam saya juga itu. malam, tepatnya malam Senin Malam Senin. jam setengah 9. Iya, ya. Pas waktu itu hujan deras banget. Ya seperti biasa saya pulang dari kerjaan habis keliling-keliling, Iya, ya. itu di tempat yang sama Iya. tapi agak ke timur, Iya. Agak kelihatan. agak kelihatan. Iya. Itu dianya manggil-manggil. Oh, memberhentikan. Mm, Kalau yang pertama kan adek yang menawarkan. Iya. Kalau ini dia yang yang memberhentikan. memberhentikan. Oke. Yang memberhentikan itu sama kejadiannya persis sama kayak gitu. Yang Rupanya membedakan, sama nggak beda? Rupanya pakaiannya. rupanya itu pakaiannya sama, Pakaiannya sama. Nah, tapi itu agak tua. yang kedua ini. Yang kedua agak Yang kedua tua. ini agak tua. Sekitar 60-an. Sekitar 60 Tua. 60 kurang lah. kurang. Oke. Nah, untuk yang kedua itu sama seperti yang pertama, tapi bedanya itu kalau yang pertama mah ngucapin terima kasih, Ucapin terima kasih, minta turun. yang Setelah minta turun ya, iya, itu Iya. nggak ada. langsung nggak ada. Nah, yang kedua ini. Yang kedua ini pas nyampe tempat situ, kirain saya kan masih jalan terus, Iya, masih bonceng. masih bonceng. Kirain. Pas ditanya lagi Gak jawab-jawab. nggak jawab, ditanya lagi nggak jawab, ditanya lagi nggak jawab. 3 kali nanya
saya tengok ke belakang itu nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Luar biasa saudara-saudara. Ya, itu di pas ada nengok itu di makam juga. Di makam juga. Luar biasa. Di makam lagi saudara. Ya, itu udah nggak ada. Nah, perasaan Ade pada saat itu gimana? Perasaannya gimana ya? Ada takut, ada gimana gitu. Heran juga ya. Iya heran. Terus Kaget. tegang gitu ya. Tegang. Langsung ngebut. Gitu. Langsung ngebut. Luar biasa. Nah, boncengin yang kedua ini berat nggak seperti yang pertama ketika dibelokan itu? Enggak. Kalau ini ringan Ringan biasanya. biasa. Cuma entah nggak tahu turunnya di mana. Iya. Gitu ya. Nggak tahu. Oke, luar biasa. Berarti 2 kali ketemu dengan sosok misterius perempuan yang itu kalau saya terawang memang kuntilanak. Kalau yang pertama itu berlumuran darah, dan yang kedua itu saya melihat sosok renta sangat tua sekali. Itu umurnya ratusan tahun. Nah, kalau yang pertama Ade mengalami keajaiban, akhirnya jualannya laris ya, meledak sampai masuk trending, penjualan luar biasa se-Nusantara. Nah, kalau yang kejadian kedua ini ada kejadian apa? Yang kedua itu kejadiannya akibatnya gitu ya. Iya ya. Akibatnya Ya, itu setelah itu tuh ada kejadian apa? ada kejadian gini. Trending tetap naik, tapi saya dapat bonus untuk jalan-jalan gratis Wih, luar biasa. ke Jogja. Iya, luar biasa dapat bonus jalan-jalan ke Jogja. Waktu itu satu prestasi yang sangat luar biasa ya. Oke, luar biasa. Sampai di situ ditanya Dek, ada lagi pengalaman goibnya, ada ya? Ada lagi ya. Apa itu? Ada lagi itu di tengah di tengah jembatan. Iya. Itu pas waktu itu saya habis kuli bangunan. Ceritanya habis kuli bangunan, pas pulang hujan sangat deras. Ini kapan ini kejadiannya? Waktu tahun 2014. 2014, berarti selang 2 tahun kemudian ya. Iya. Kalau yang tadi kan ketemu sosok kuntilanak itu 2010 ya. 2010. Ini 2012 ketemu dengan apa nih? Ketemu dengan ini, ceritanya saya kan mau pulang ke rumah. Nah, itu pas ada orang yang biasa ngobor itu apa? Ngobor kodok. Iya ya. Ngobor adak. Oke. Nah, dia nanya, Mas mau kemana? Mau pulang? Jadi bareng sama saya. Saya juga mau ke arah sana, ke arah Asem. Ya udah, ayo Pak, enggak. Iya ya. Pas dia di depan, saya di belakang. Iya ya. Nah, pas saya lihat dompet, pas tepat di di atas jembatan yang itu yang ini masih di daerah kandang sapi tuh. iya kandang sapi. Sebelum Kan ke jembatan Gembreng. kan ada 2. Ini kejadiannya malam juga. Malam juga. itu malam Jumat. Malam Jumat ya. Malam Jumat. Jam 10:30 malam. Karena hujan yang gak reda-reda, jadi kan terpaksa pulang. Nggak berhenti dulu, langsung pulang. Pas itu nemu dompet. Pas nemu dompet itu saya bicara sama orang yang sebelah saya. Pak, itu Pak ada dompet. Yang mana Dek? Yang itu Pak. Oh iya. Pas mau diambil itu tiba-tiba subhanallah berubah jadi ular. Oh, ada yang lihat itu benar-benar dompet. Ya? Dompet. Kemudian ketika mau diambil berubah jadi ular. Nah, pas kejadian itu saya kan bilang, Pak jangan diambil, itu ular. Mana? Itu ular. Pas saya nengok ke arah selatan, itu tiba-tiba subhanallah itu ada yang layang-layang. Itu kan di selatannya kan ada itu ada pintu air. Iya. Nah, di situ ada yang layang-layang.
kata orang-orang sih katanya tapi liris. Kain ya, Kain kain liris, liris itu iya. ya. Melayang-layang itu kelihatan ya. Kelihatan sangat jelas sekali. Iya. Itu jadi ular tuh dompetnya. Iya, jadi ular. Terus nggak jadi diambil. Nggak sama- jadi diambil. Oke. Terus? Nah, setelah kejadian itu saya nyampe rumah itu Allah Akbar, saya hampir nggak ada umur. Subhanallah. 3 minggu saya sakit. Setelah kejadian itu 3 minggu saya sakit. Dan itu kata keluarga dibawa ke rumah sakit, nggak mau dibawa ke rumah sakit. Saya hidup atau mati itu tetap di rumah. Pada saat itu apa yang dikeluhkan? Panas, Oh, badan badan panas. Nah, dan setelah kejadian itu alhamdulillahnya tuh perasaan takut sama dengan yang goib-goib tuh ibaratkan 85% hilang. Yang tadinya ada ketakutan tuh ya. Ah, Setelah mengalami kejadian itu tuh. Sakit sempat berapa lama sakit? 3 minggu 3 minggu ya. Kemudian sembuh ya, alhamdulillah sembuh. sembuh alhamdulillah. Iya, itu rasanya panas ya. Panas banget, Iya. kayak orang disuludin itu tuh, Iya. korek api. Ya, itu kalau saya lihat, saya teropong memasuki ke masa lalu itu ya, itu sebenarnya sosok orang yang terbang-terbang itu, ya sosok orang yang pakai itu apa namanya, Selendang. rendang, ya berupa tapi, yang kelihatan oleh Ade tapinya saja. Iya. Ya, itu sebenarnya lagi nyari wadah kalau saya lihat. Ya, itu lagi nyari wadah. Ya, namun alhamdulillah Ade terselamatkan. Ya, terselamatkan dengan apa namanya? Itu dompet kalau keambil, nah itu. Ya, yang bahayanya ketika keambil lalu dipakai. Untungnya ada yang menyelamatkan Ade, ya. Itu terlihat oleh Ade wujud sesungguhnya, yaitu ular. Nah, sehingga nggak jadi diambil. Kalau diambil itu lebih bahaya. Ya, itu lebih bahaya. Itu mencari wadah. Ya, alhamdulillah terselamatkan. Wah, luar biasa. Ya. Banyak lagi ya kejadian goib yang lainnya ya. Ya, sebenarnya Masih banyak. Masih banyak. Ya, nanti diceritakan di video berikutnya ya. Oke, luar biasa saudara-saudara, kejadian yang sangat menyeramkan, yang sangat menegangkan. Yang dialami oleh Mas Aderianto. Saudara-saudara, tidak semua orang mengalami kejadian goib. Tidak semua orang pernah melihat goib. Tidak semua orang pernah berinteraksi dengan goib. Ya, karena orang itu ada yang gampang masuk ke alam batin, ada yang sedang, ada yang susah. Yang gampang masuk ke alam batin itu sekitar 10%, saudara-saudara. Nah, orang inilah sebenarnya orang yang dia ada bakat spiritual. Ya, dia diberikan kelebihan untuk bisa melihat alam goib. Ya, salah satunya adalah Ade. Nah, sehingga kalau orang yang sudah terbiasa masuk ke alam goib atau melihat alam goib, maka dia gampang dibawa untuk masuk ke alam batin. Ya, atau sebaliknya, orang yang gampang dibawa masuk ke alam batin, ya, itu dia ada bakat spiritual. Dia ada kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan kegoiban. Dan saya yakinnya memang itu adalah pengalaman real dan nyata. Karena apa? Karena saya melihat memang dari segi dari segi ilmiahnya, ya Ade ini memang gampang dibawa masuk ke alam batin. Kalau orang yang punya pengalaman mistis, ya kemudian dia pernah berinteraksi, apalagi semakin sering melihat kegoiban, ya itu maka otomatis bisa dibawa masuk ke alam batin. Kalau nggak bisa dimasuk ke alam batin, itu berarti mungkin dulu termasuk tipe yang gampang. Bisa jadi saat ini termasuk tipe yang sulit dan sehingga tidak ada interaksi lagi dengan kegoiban. Nah, kalau Ade saya lihat sampai sekarang pun
ada kepekaan tersendiri dia, ya, untuk berinteraksi dengan kegoiban. Ya, makanya sampai sekarang ada sering mengalami sensasi-sensasi ya, Iya. seperti itu ya, karena batinnya sebenarnya tanpa sadar terbuka, saudara. Apalagi tadi saya program untuk lebih kebuka lagi mata batinnya. Oke, sekarang saya lebih aktifkan lagi ya mata batinnya. Tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat mulut ya, hidung. Sangat pulas sekali, sangat nyenyak sekali, sangat dalam sekali. Masuk ke alam batin yang paling dalam, masuk ke alam theta, masuk ke alam goib. Itu mundur 3-1, pas hitungan ke 1 benar-benar merasakan berada di frekuensi gelombang yang sama dengan alam goib, sehingga bisa berinteraksi, bisa merasakan, bisa melihat ketika bangun nanti. Oke, ketika bangun nanti betul-betul bisa merasakan, bisa melihat ya alam goib yang ada di wilayah makam. Oke, 1, 2, 3 ya, buka mata. Oke, sekarang coba dirasakan suasananya. Coba lihat ke belakang ya, lihat ke belakang, bahkan lihatkan, hadirkan sosok yang pernah ditemui ya, hadirkan sosok yang pernah ditemui. Lihat ke belakang ya, di sini banyak sekali goib ya. Agak maju kameranya, nah ya, terus rasakan suasananya. Sekarang meskipun mata terbuka sedang berada di frekuensi yang sama dengan alam goib, nah, sehingga bisa merasakan bahkan melihat dengan semakin jelas. Di sini banyak sekali goib, banyak sekali makhluk halus, termasuk di pohon ya. Tadi saya lihat ada pocong ya, dan sebelah sana ada kuntilanak. Iya, iya, lampunya di mana deh? Tuh, ya. Oke, kita dekati. Ya, terasa dan terlihat ya. Oke, saudara, kita akan mendekati keberadaan goib. Semakin terasa. Meskipun mata terbuka sedang berada di dunia lain. Meskipun mata terbuka sedang berada di dunia lain. Oke. Semakin jelas. Ada apa? Ada Anak kecil ya. Lagi apa? Lagi tutup ya. Oke, luar biasa. Kelihatan oleh kamera arahnya. Oh, gelap ya, oleh kamera gelap sekali nih. Nah, saudara tim. Ya. Terlihat sosok anak kecil ya. Ya, terus di mana lagi? Hilang ya. Coba nih, lihat ke atas nih. Ada mayit, pocong. Tuh. Iya. Saudara sayang oleh kamera tidak kelihatan ya. Oke, oleh mata batin kelihatan, ini sangat jelas sekali. Ya, ini mukanya hitam ya. Oke. Sambil uncang-uncang. Ya, semakin jelas. Nah, oke. Oke, saudara, menyeramkan sekali. Ini sekitar jam 1 dini hari ya. Oh, jam 2-an ya. Banyak deh ya. Woi, turun. Gak usah, biarin. Tanyain aja lagi ngapain. Assalamualaikum dek. Tanyain dek, lagi ngapain dek. Gak usah disuruh turun dek, biarin aja dek. Assalamualaikum. Jawab ya.
Enggak, diam. Diam aja. Mas, tenang deh, nggak usah jaga. Biarin ya. Udah biarin dia lagi oncang-oncang kaki. Ya. Oke ya, sampai sini aja deh. Udah. Oke, kelihatan deh, banyak ya. Tadi anak kecil, terus pocong. Terus yang di sana, nih dek, tadi saya lihat di sana, di sini nih, pohon ini nih. Pohon ini nih, itu ada sosok kuntilanak. Tapi pakaiannya nggak begitu menyeramkan. Sedang ongkang-ongkang juga di sini. Oh, ada lagi. Iya, sosok apa dek? Pocong. Pocong ya. Pocong. Saudara-saudara, di sini suasananya memang ini adalah makam ya, makam. Jadi memang tempatnya goib-goib di sini banyak sekali, saudara-saudara. Ya, banyak sekali. Dan alhamdulillah Ade bisa melihatnya setelah dibuka mata batinnya. Ya, itu betul-betul terlihat Ade. Iya. Terlihat ya, kelihatan ya. Kelihatan. Ada anak kecil. 3. Nah iya, di rumah-rumah itu. Iya, di sini ya. Oleh kamera saya nggak kelihatan, saudara-saudara. Ya, oke, di sini ya. Iya. Iya. Itu makam udah lama Pak Kanodi ya? Udah lama ya. Iya. Oke. Saudara. Ini adalah real ya, tanpa rekayasa. Dan memang tidak bisa terlihat oleh kamera ini. Iya, hanya bisa terlihat oleh mata batin. Tetapi saya yakin Anda pemirsa ya bisa merasakan suasana yang menyeramkan ini ya. Oke. Ya, sini ada. Kalau di sini nggak ada. Iya, oke. Saya sini dulu deh, bentar. Nang, ini pegang Nang. Salah satu mana sini. Oke, saudara, sampai di sini dulu ya eksplorasi kisah horor yang dialami oleh Ade. Ya, mudah-mudahan Ade ini mata batinnya semakin aktif ya, dan juga semakin mengagumi akan ciptaan Allah. Karena saudara-saudara, ya Allah ciptakan itu berpasangan, ada siang, ada malam, ya ada laki, ada perempuan, ya. Kemudian ada dunia nyata, ada dunia goib. Ya, ada alam nyata, ada alam goib. Ya, oke. Mangga, lagi syuting. Ya, mangga Kang. Ya, mangga. Ya. Oke. Oke, jadi ya, ayo Kang, mangga. Ya, jadi Allah menciptakan berpasangan, ya, ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ya, ada jauh, ada dekat, ya, ada bulan, ada matahari, ada alam nyata, ada alam goib. Ya, antara alam nyata dan alam goib itu berada di tempat yang bisa jadi sama. Seperti halnya kita punya pesawat TV, ya, punya pesawat TV, di situ banyak channel, ya, banyak channel, TV-nya sama, tempatnya sama, tetapi channelnya berbeda. Ketika kita setel channel Indosiar, maka muncullah itu acara Indosiar. Ketika kita buka channel SCTV, maka muncullah itu SCTV, ya. Oke. Nah, demikian pula antara alam nyata dan alam gaib. Ini tempatnya sama, bisa jadi tempatnya sama, tetapi beda frekuensi, beda gelombang. Nah, frekuensinya itu, alam gaib itu berada di frekuensi theta. Nah, manusia itu berada di 4 frekuensi utamanya, yaitu frekuensi beta dalam keadaan sadar, frekuensi alfa bawah sadar yang ringan, frekuensi theta bawah sadar yang paling dalam, dan delta itu kondisi tidak sadar seperti tidur nyenyak tanpa mimpi. Nah, ketika di theta inilah, karena itu frekuensi alam gaib, ketika manusia bisa memasuki kondisi theta, maka berada di frekuensi yang sama, maka disitulah terjadi interaksi, bisa merasakan, bisa mendengar, bisa melihat.
seperti yang tadi dialami oleh Ade, ya, melihat apa saja tadi Ade, melihat pocong, ya, kemudian anak kecil, ya, melihat kuntilanak juga di sana Iya. kelihatan, ya. Oke. Karena Ade berada di kondisi teta meskipun terlihat seperti sadar. Itulah orang-orang yang punya kelebihan, saudara-saudara. Jadi dia bisa mengkondisikan diri masuk ke gelombang teta. Oke, saudara, semoga kisah horor ini bisa menjadi hikmah buat kita semuanya, ya. Bisa semakin membuat kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita terlindung daripada segala pancamara bahaya, daripada segala musibah, daripada segala belai, daripada segala gangguan gaib apapun, ya. Dan sekali lagi ini kita doakan agar para ahli kubur yang ada di daerah ini, ya, semuanya diampuni segala dosa-dosanya, mendapatkan kenikmatan di alam kubur, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pengingat buat kita supaya kita, ya, yang ujung-ujungnya juga akan kembali ke alam kematian, ya, untuk nanti kembali ke alam kehidupan yang kekal, supaya kita lebih bersiap-siap. Oke, sampai jumpa di video kisah horor nyata berikutnya, ya. Kurang lebih mohon maaf. Salam sejahtera dari saya Ki Arya Lodra. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, and share. Salam sejahtera dari saya Ki Arya Lodra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, acara ini udah selesai. Lalu saya tanya ke Adek, Dek, udah normal belum? Ternyata belum normal katanya. Masih ada hawa merinding. Iya. Ini masih antara sadar nggak sadar Adek ini? Iya. Iya. Masih itu. Masih kelihatan, ya. Oke, luar biasa. Tadi saya lupa untuk menyadarkannya, saudara-saudara. Oke, tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat mulut. Ulangi lagi, tarik nafas lewat hidung sambil berdiri tidur. Sambil berdiri, jaga posisi berdirinya. Oke. Saat ini juga pikiran tenang, hati nyaman, damai dan bahagia. Dan insya Allah kehidupannya menjadi semakin lebih baik. Hidupnya penuh semangat, ya, hidupnya penuh dengan keberanian, penuh dengan motivasi, penuh dengan keyakinan. Dan semakin meningkatkan amal ibadahnya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bangun nanti kembali normal, ya, kembali sadar sesadar-sadarnya. Kemampuan batin tetap ada, ya, kapanpun, dimanapun bisa digunakan. Tinggal diniatkan saja. Ketika niat menggunakan kemampuan batin, ketika niat mau melihat alam gaib, maka saat itu juga langsung bisa. Ya, ketika tidak diniatkan, maka kembali normal, ya, kembali tertutup kembali mata batinnya. Oke, saya hitung 1 sampai 3, pas hitungan ketiga bangun, kembali normal, sadar-sadarnya. 1, 2, 3. Oke, tarik nafas, buang nafas, ya, sip, buka mata. Oke, ya, sekarang jangan diniatkan, ya, jangan diniatkan. Udah ada kan? Ya, sudah normal. Ya, udah normal. Oke, begitu saudara. Rupanya tadi kelupaan, ya, kelupaan untuk dinormalkan kembali. Ya, sip, mantap.